Mengapa kasus ini sangat urgen untuk kami sampaikan melalui media sosial atau medsos? Karena kami juga menghimbau ini bukan gertak sambal. Saya betul-betul akan menyampaikan apa adanya, bukan gertak sambal, Pak. Tidak ada gertak sambal, karena ini kita menganggap bahwa di situ ada suatu konspirasi besar yang harus bertaruh. Karena nanti yang akan menjawab adalah pakarnya, ya, atau ahlinya, sehingga kita dari semua kejadian ini adalah rahasia jabatan, rahasia negara, maka yang kita sampaikan adalah secara umum, bukan kapasitas saya untuk membongkar-bongkar dari kasus ini, karena siapa yang mampu menyingkap rahasia tabir di balik tabir gaib-gaib itu tadi, saya hanya menjawab poin-poinnya saja tanpa ada reaksi, adalah menunjukkan kedewasan mereka, sebab ini adalah rahasia dan rekayasa yang harus diungkap dalam pergumulannya, ya. Maka dalam hal ini kita juga menjawab pertanyaan, menceritakan sesuatu yang tabu, mungkin yang tidak bisa disaksikan secara mata, karena menyebut semua persoalan yang diajukan adalah sikap yang tidak dewasa. Maka dari itu tidak semua pertanyaan saya jawab, tidak semua persoalan bisa kita pikul sendiri, tetapi harus dijinjing bersama, karena di sekitar sini ada permasalahan yang mendahulunya, bahwa keterangan dari saudari Wiwi benar telah meninggalkan suaminya dalam keadaan berperkara dan banyak tanggungan utang, borok-borok, dan nama keluarga, mencatut nama keluarga suaminya dan tanggungan-tanggungan yang ditanggung oleh suaminya, yang pada intinya orang yang berwawasan seperti saya ini sebenarnya malas untuk menangani kasus seperti ini, tapi karena ini adalah sebuah tanggung jawab, tentu tetap akan kami lakukan, ya. Bukan soal duit berapa, tapi soal tanggung jawab, persoalan dekadensi moral, tentang pelanggaran susila dan asusila, tentang hal yang lainnya yang kita ajak, bahwa urgensi yang kami sampaikan ini adalah suatu bentuk pandangan teror dan subversi. Kita coba diterangkan dan jelaskan apa saudara Wiwi sudah melakukan tanggung jawab itu dan diberi tugas pemenang menjadi PNS adalah modal awal, entah dari mana duit itu dipakai, pinjaman boroknya siapa, tetapi itu mengandung tanggung jawab. Ibarat kata saya ini lembaga korporasi atau lembaga konsorsium, saya sudah mengucurkan sejumlah uang untuk agar dia bisa bekerja, mencicil bunga dan cicilan itu kepada saya untuk membantu beban saya. Apakah hal itu tidak masuk akal? Paling tidak harus disetorkan ke saya per bulan kepada saya. Uang keluarga saya dibobol saudari Wiwi. Lah, kalau dia dapat pinjaman modal lalu dia lari, apa itu tidak sama dengan merampok, maling, dan mengkhianati kepercayaan masyarakat? Selain itu, jika memang, ya, saya sudah mengalah hampir 2 tahun atau lebih, sudah ikut pada aturan yang bertentangan, kalau memang saudari Wiwi mau melakukan tindakan lanjutan bagi yang tahu, karena apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya dan mana yang harusnya menjadi tanggung jawab dia, terus apa yang akan diraih, tentunya perlu kejelasan. Bahwa sampai dengan hari ini kita tahu, saya juga tahu, tetapi dalam kejahatan yang sudah dipraktekkan itu kita memilih untuk diam sampai enggak benar seperti ini. Lebarnya pengaruh konspirasi dan mereka sampai ke saudari Sriem, Wasito, Sodik, Suwawi, Jaswati, yang semua mereka tahu, dan mereka tutupi hubungan demi hubungan itu, karena ini ada unsur perselingkuhan. Banyak oknum-oknum pejabat maupun aparat maupun laki-laki di Tambak Romo yang kena masalah ini. Maka dari pelajaran ini artinya saya akan meminta kepolisian bersama-sama mengusut tuntas aksi drama, melodrama perselingkuhan saudara IWW ini dengan siapa saja, atau gratifikasi atau jaminan apa, dibayar berapa, pakai apa, akan saya tuntut balik. Dan di luar itu, di dalam peradilan menurut kode etik ataupun disiplin, pantaskah sesama teman bekerja seperti itu? Terlepas dari itu semua, saya mohon dukungan Bapak peneliti, Bapak dari kepolisian untuk memfasilitasi penelitian ini, membongkar kebobrokan mentalitas
kewenangan aparat di lingkungan penyimpangan lembaga perkawinan untuk sapi perah atau pemerasan. Ini konsep yang benar-benar perlu diluruskan. Kalau memang keadaan sudah seperti ini apakah benar-benar hal itu dapat diselidiki, maka kami juga meminta Bapak Polres Pati untuk memanggil para pihak yang saya sebutkan sebagai nama yang saya tahu, yaitu satu diantaranya adalah Sunarto ya. Nanti yang paling tahu Sunarto karena waktu itu pendampingan di inspektorat yang melakukan adalah Sunarto. Jadi apakah ada laporan di Gabus tentang KDRT, apakah ada laporan di Winong tentang KDRT, kan tidak ada. Jadi adanya adalah pasal 181 yaitu barang siapa menyembunyikan atau tidak menguasai hak orang akan data kependudukan dari lahir dan matinya pada kena 200 juta atau 9 bulan. Menyembunyikan, menaruh suatu tempat yang tak dapat dilihat, menutupinya dari orang lain, yaitu 171 menyiarkan berita bohong, diantaranya sengaja membuat keonaran, itu 10 tahun menyiarkan berita yang patut diduga bohong, ini ancamannya 3 tahun. Melakukan kekerasan terhadap orang dipidana 5 tahun dan 12 tahun kalau menyebabkan mati orang. Ini semua sudah jelas. Ini ada permufakatan atau persekongkolan jahat yang harus diungkap. Monggo kita sudah gelar, kita sampaikan di Polsek Gabus untuk dapat diselidiki, dan penuntutan pidana itu tertunda sementara karena memang ada perselisihan hukum. Maka saya memang hadir ke sini untuk minta adanya gelar perkara atau laporan tambahan. Jadi kalau memang terjadi sesuatu, saya diminta untuk lapor lagi, saya sudah lapor untuk dapat dieksekusi. Ini yang dapat kami sampaikan di Polsek Gabus, nanti sampai ke Mahkamah Agung, karena memang ini adalah permasalahan yang sangat krusial berkaitan dengan alas hak dan penyerobotan alas hak penggelapan yang dilakukan oleh saudari IWW. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik, dan kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.